Halo teman-teman, saya Muhammad Khairul Hikam dan teman-teman saya dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada hari ini kami akan membahas materi mengenai sejarah konstitusi yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menggunakan konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menariknya, Undang-Undang Dasar 1945 ini bukanlah konstitusi yang pertama kali berlaku di Indonesia. Sebelum dan sesudahnya, Indonesia pernah memberlakukan konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Bahkan pada masa kolonial Belanda, Belanda pernah memperlakukan Indische Staatsregeling dan Regeringsreglement yang menjadi dasar hukum selayaknya Undang-Undang Dasar. Sedangkan perubahan konstitusi sendiri di Indonesia dianggap karena adanya fakta dan keyakinan bahwa konstitusi tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman. Masa Regeringsreglement. Regeringsreglement secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti peraturan pemerintah yang memiliki kedudukan setingkat dengan Undang-Undang Dasar atau dalam bahasa Belandanya adalah Grondwet. Sedangkan secara yuridis, Regeringsreglements adalah peraturan umum yang dijadikan sebagai peraturan dasar yang dibuat oleh Raja atau Ratu Belanda bersama parlemen untuk mengatur pemerintahan daerah jajahan di Hindia Belanda. Hal ini merupakan amanat dari pasal 59 ayat 1, ayat 2, dan 4 Grondwet Belanda yang menyatakan bahwa raja mempunyai kekuasaan tertinggi atau daerah jajahan dan harta kerajaan di bagian dari dunia. Regeringsreglement selanjutnya diundangkan melalui Stadsblad 1855 nomor 2 yang isinya terdiri dari 8 bab dan 130 pasal yang mengatur tentang pemerintahan di Hindia Belanda. Beberapa organisasi negara yang diatur dalam Regeringsreglement diantaranya adalah Gubernur Jenderal, Parlemen, Mahkamah Agung, Pengawas Keuangan, dan Dewan Pertimbangan Agung. Staatsregeling atau bisa disebut dengan IS. Stadsblad 1925 nomor 419 adalah undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda. IS mulai berlaku pada Januari 1926 sebagai pengganti dari Regeringsreglement karena adanya perubahan Grondwet Belanda pada 1922. Perubahan Grondwet Belanda secara langsung juga ikut mengubah sistem ketatanegaraan Hindia Belanda. Artikel L Grondwet Belanda 1922 menyatakan bahwa kerajaan Belanda meliputi wilayah Belanda, Hindia Belanda Suriname, dan Curaçao. Selayaknya sebuah konstitusi, IS juga mengatur masalah ketatanegaraan dan alat-alat kelengkapan negara di Hindia Belanda. Meskipun demikian, bukan berarti harus ada perubahan terhadap organ-organ yang telah ada sebelumnya. Ketentuan ini diatur dalam bab 6 tentang kekuasaan Raja van de Macht des Konings, khususnya artikel 61 ayat 1 dan 2 Grondwet 1922 yang mengatur lembaga-lembaga pemerintah di Hindia Belanda. Salah satu ketentuan menarik dari IS adalah adanya pembagian golongan untuk mengatur masyarakat Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam pasal 163 IS yang terdiri dari golongan Eropa, Europanen, golongan Timur Asing, Vreemde Sterling, dan golongan pribumi, bumi tertera, atau bisa disebut dengan Indaler. Keberadaan IS sebagai peraturan yang seolah-olah dijadikan konstitusi Hindia Belanda tetap dipertahankan pada masa pendudukan Jepang meskipun secara de jure pemerintahan Jepang di Hindia. 3. Masa UUD 1945. Sehari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, PPKI mengesahkan draft konstitusi atau UUD 1945 yang selanjutnya dilakukan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945.
Adapun UUD 1945 ini merupakan rancangan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Menariknya, BPUPKI secara matematis hanya memerlukan waktu kurang dari 24 jam untuk mengesahkan rancangan UUD. Waktu yang teramat cepat ini disebabkan derasnya tuntunan serta keadaan yang mengharuskan negara Indonesia yang baru merdeka harus segera memiliki konstitusi. Founding Fathers sepakat untuk mengesahkan terlebih dahulu konstitusi yang telah mereka susun sebelum sebagai konstitusi sementara sampai dengan adanya waktu yang memungkinkan bagi mereka untuk menyempurnakannya. Beberapa pokok sistem pemerintahan negara yang diatur dalam UUD 1945 antara lain: 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum atau Rechtsstaat. Sistem konstitusional, kekuatan negara tertinggi berada pada MPR, Presiden sebagai penyelenggara negara posisinya di bawah MPR, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR, kekuasaan kepala negara atau Presiden tidak terbatas. Sementara itu, aturan peralihan UUD 1945 berfungsi sebagai jembatan kekuasaan sebab pada saat itu Indonesia masih memiliki perangkat yang layaknya negara yang baru merdeka. Apabila merujuk pada pasal 1 sampai pasal 4, aturan peralihan disepakati hal sebagai berikut. 1. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada pemerintahan Indonesia pasal 1. Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung baik selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal 2. Untuk pertama kali, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pasal 3. Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk, menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Pasal 4. 4. Konstitusi RIS. Hasil konferensi meja bundar yang dilaksanakan antara pemerintahan Indonesia dengan kerajaan Belanda pada 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda, menghasilkan berdirinya negara Indonesia Serikat. Sidang KMB ditutup pada 2 November 1949 dan berhasil menyepakati 3 kesepakatan, antara lain: pertama, mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisi 3 hal, yaitu piagam penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada pemerintahan RIS, status Uni, dan persetujuan perpindahan. Yang terakhir, mendirikan Uni antara RIS dan kerajaan Belanda. Hasil 3 kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang diparaf oleh Delegasi Republik Indonesia dan BFO pada 29 Oktober 1949. Adapun naskah konstitusi RIS meliputi mukadimah atau pembukaan batang tubuh yang berisi 6 bab, 197 pasal, dan lampiran pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang dibebankan kepada Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS memuat ketentuan dasar yang berbeda dengan UUD 1945. Antara lain, pertama, bentuk pemerintahan bersifat federal yang di dalam terdapat negara-negara bagian. Kedua, alat-alat perlengkapan negara Federal Republik Indonesia Serikat ialah Presiden, Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan. Terakhir, terdapat 44 butir ketentuan yang mengatur secara detail mengenai hak-hak dan kebebasan dasar manusia. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat ternyata mendapat banyak penolakan dari negara-negara bagian lainnya. Kegelisahan negara-negara bagian terkait keinginan untuk kembali kepada negara kesatuan kemudian ditangkap oleh parlemen pada 19 Mei 1950 yang ditandatangani piagam persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Selanjutnya, untuk menindaklanjutinya, maka dibentuklah suatu panitia yang bertugas untuk merancang Undang-Undang Dasar sementara yang nantinya disampaikan kepada Badan Pekerja KIN Republik Indonesia, DPR, dan Senat RIS. Naskah Undang-Undang Dasar 1950 selanjutnya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pada tanggal 15 Agustus 1950 yang terdiri atas mukadimah, 6 bab, 146 pasal, dan 1 aturan peralihan. UUDS 1950 sebagaimana ide dasarnya hanya bersifat sementara sebagai UUDS yang digunakan untuk sebagai landasan konstitusional bagi proses transisi dari bentuk negara serikat menjadi negara kesatuan, di mana di dalam UUDS
UDS ditentukan adanya sebuah majelis konstituante yang dibentuk melalui pemilu dengan tugas membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Kembali ke UUD 1945. Konstituante yang dibentuk dan diberi tugas membentuk konstitusi yang permanen ternyata tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Bahkan selama hampir 2,5 tahun bersidang, konstituante tetap tidak dapat membuat konstitusi sebab tidak pernah mencapai quorum 2/3. Menghadapi hal ini, Presiden Soekarno kemudian memberikan amanat kepada sidang konstituante dengan membuat anjuran kepala negara dan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 tanpa melalui proses amandemen. Terdapat 4 alasan penting Presiden menggunakan jalur penyelesaian ini. Pertama, dalam keadaan genting saat itu, UUD 1945 bisa menjadi jalan keluar. Kedua, makna simbolik UUD 1945 yang sangat besar, yakni sebagai UUD yang berakar pada kebudayaan Indonesia dan merupakan perwujudan ideologi Indonesia yang sesungguhnya. Ketiga, struktur organisasi negara yang digariskan UUD 1945 akan memperlancar jalannya pemerintahan yang efektif. Keempat, kembali ke UUD 1945 benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun yang tidak pernah selesai dalam konstituante terutama mengenai kembalinya ke UUD 1945. Kebuntuan dalam sidang konstituante membuat Presiden Soekarno menggunakan jalur darurat dengan mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang isinya 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selanjutnya, pasca reformasi tahun 1998, UUD 1945 diamandemen sebanyak 4 kali, yakni amandemen pertama UUD 1945 yang ditetapkan pada 19 Oktober tahun 1999 dan berhasil mengamandemen sebanyak 9 pasal. Amandemen kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 yang mengamandemen sebanyak 25 pasal. Amandemen ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999 dan mengamandemen sebanyak 23 pasal, dan amandemen keempat UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 dengan hasil mengamandemen 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Nilai konstitusi. Karl Lowenstein dalam bukunya Reflection on the Value of Constitutions in Our Revolutionary Age membagi nilai konstitusi menjadi 3, yaitu nilai normatif konstitusi. Konstitusi memiliki nilai yang bersifat normatif apabila konstitusi diterima segenap rakyat dari suatu negara secara mutlak. Ketentuan-ketentuan konstitusi dijadikan pedoman atau pegangan yang mutlak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai semantik konstitusi. Konstitusi dikatakan bersifat semantik jika dilaksanakan dengan penuh, namun hanya sebatas formalitas saja untuk menjalankan kekuasaan politik. Artinya, konstitusi hanya sebatas legalitas penguasa untuk mengatur. Yang ketiga, nilai nominal konstitusi. Konstitusi memiliki nilai nominal apabila ada kenyataan sampai di mana batas-batas berlakunya. Artinya, bisa saja terdapat beberapa pasal yang tidak dapat diberlakukan dengan baik, atau bisa juga di beberapa wilayah tertentu terdapat pasal yang sama sekali tidak dapat diterapkan. 3 nilai konstitusi di atas dapat dijadikan acuan untuk menilai konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Klasifikasi konstitusi. Penjelasan dari masing-masing konstitusi menurut para ahli seperti A. V. Dickey, Hans Kelsen dari mahakaryanya General Theory of Law and State, dan Kisi Ware adalah sebagai berikut. A. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. B. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. C. Konstitusi dada tinggi dan konstitusi tidak D. Konstitusi terikat dan konstitusi D. Konstitusi pemerintah, presidensial dan
Indonesia adalah prudensial. 5. Konstitusi Republik sebab bentuk negara Indonesia adalah prudensial. Dan yang terakhir, 6. Konstitusi yang rigid sebab yang dapat mengubah Undang-Undang 1945. Seperti halnya sebuah hukum yang senantiasa berkembang mengikuti perubahan zaman, konstitusi juga demikian. Sebagai dokumen hukum, konstitusi dituntut selalu selaras dengan perkembangan zaman. Sebab jika konstitusi terlambat, maka kekuasaan yang legalitasnya diberikan oleh konstitusi negara tersebut menjadi tidak terbatas. Seperti halnya Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah sebanyak 4 kali pada awal reformasi. Adapun istilah yang paling umum digunakan untuk menyebutkan perubahan konstitusi adalah amandemen. Menurut Miriam Budiarjo, terdapat beberapa cara untuk mengubah konstitusi, yaitu 1. Perubahan konstitusi melalui badan legislatif yang secara natural, badan atau lembaga legislatif memang diamanahi tugas membentuk undang-undang. Adapun rambu-rambu perubahan konstitusi di Indonesia diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Kemudian, untuk mengubah pasal-pasal dalam UUD, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Kemudian, putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Dan terakhir, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Kemudian, perubahan konstitusi melalui referendum. Referendum diartikan sebagai persetujuan rakyat secara langsung. Menurut Cambridge Dictionary, referendum adalah pemungutan suara di mana semua orang di suatu negara atau wilayah diminta untuk memberikan pendapat mereka tentang perubahan konstitusi dan memutuskan pertanyaan politik atau sosial yang penting. Kemudian ada amandemen yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Pada negara yang berbentuk serikat atau federasi, umumnya ada syarat dari sebuah negara bagian untuk mengamandemen konstitusi. Persetujuan ini dapat diajukan melalui pemungutan suara ataupun melalui legislatif di negara bagian. Di Amerika Serikat misalnya, setiap amandemen yang diusulkan perlu diratifikasi oleh lembaga legislatif atau konvensi khusus dari negara bagian. Sementara di Swiss dan Australia memberlakukan referendum di negara-negara bagian untuk menentukan usulan amandemen konstitusi. Keempat, ada perubahan konstitusi melalui badan ad hoc. Perubahan konstitusi melalui badan khusus pernah dilakukan di Indonesia, yakni pasca bubarnya negara Republik Indonesia Serikat melalui badan khusus yang disebut Badan Konstituante. Adapun dasar hukum pembentukan konstituante pada saat itu yakni pasal 134 UUD sementara 1950 bahwa konstituante atau sidang pembuatan UUD bersama-sama dengan pemerintah sekelas menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara ini. Konvensi Ketarnegaraan sebagai bagian dari konstitusi. Pada negara dengan tradisi common law, konvensi ketarnegaraan adalah hal yang lumrah dan mudah dijumpai meskipun hal tersebut tidak diatur secara tertulis. Namun di negara yang menganut sistem civil law, konvensi ketarnegaraan dianggap tidak lazim tetapi merupakan suatu hal yang dihormati. Menurut Bagarmanan, konvensi ketarnegaraan memiliki beberapa ciri sebagai berikut. 1. Konvensi adalah bagian dari kaidah ketarnegaraan konstitusi yang tumbuh, diikuti, dan ditaati dalam praktek penyelenggaraan negara. Kedua, konvensi sebagai bagian dari konstitusi yang tidak dapat dipaksakan oleh melalui pengadilan. Konvensi
Nomor 3, konvensi ditaati semata-mata didorong oleh tuntutan etika, akhlak, atau politik dalam penyelenggaraan negara. Keempat, konvensi adalah ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana seharusnya atau sebaiknya discretionary of power dilaksanakan. Beberapa konvensi ketatanegaraan yang ada di Indonesia seperti Persetujuan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan dan Badan Pekerja yang menjadi maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang tugas KNIP sebagai lembaga parlemen, maklumat pemerintah 14 November 1945 tentang pertanggungjawaban menteri kepada KNIS serta pidato kenegaraan Presiden di hadapan sidang DPR setiap tanggal 16 Agustus untuk menyampaikan nota keuangan anggaran negara tahun berikutnya.